Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hakim. Teman-teman bisa panggil saya Iqbal. Saya di sini dari Jelajah Banyuwangi dan saya bertugas sebagai pemandu informasi teman-teman semua di sini di Rumah Adat Osing Banyuwangi. Sebelumnya saya tidak sendiri di sini. Di sebelah kiri saya ada Kak Radit dan sebelah kanan saya ada Kak Bella. Dan kedua teman saya di sini itu bertugas sebagai dokumentasi untuk teman-teman nantinya. Dan kami berdua dan bertiga ini dari Jelajah Banyuwangi. Oke, di teman-teman, sebelum kita explore di budaya Banyuwangi, aku mau kasih jargon nih buat teman-teman semua. Nanti kalau aku bilang Jelajah Banyuwangi, teman-teman jawabnya hidupkan budaya jelajah jiwa Nusantara. Oke, aku mulai ya. Jelajah Banyuwangi, hidupkan budaya jelajahi jiwa Nusantara. Oke, aku mau nanya nih, teman-teman di sini gimana kabarnya? Harus pada sehat semua dong untuk menjalani kegiatan kita hari ini. Oke, teman-teman nanti jika ada pertanyaan atau sesuatu yang mau ditanyakan tentang tempat yang mana, jangan sungkan-sungkan ya untuk tanya ke kami. Oke. Nah, oke teman-teman, sebelum itu saya akan sampaikan beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wisatawan di sini. Mohon teman-teman disimak dengan baik dan didengarkan ya. Untuk larangan yang pertama, wisatawan dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi teman-teman jika nanti membawa makanan atau sesuatu yang berbungkuskan plastik ataupun tidak, bisa dikit dulu, bisa disimpan dulu atau dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan oleh Rumah Adat Osing. Untuk larangan yang kedua, wisatawan dilarang mencoret-coret sesuatu yang berhubungan dengan Rumah Adat Osing. Jadi nanti di sana teman-teman dilarang tuh untuk mencoret-coret segala bentuk dari Rumah Adat Osing. Mungkin pagarnya teman-teman mau coret-coret itu sama tidak boleh teman-teman. Itu gunanya untuk melestarikan atau tetap menjaga budaya lestari Indonesia atau budaya Banyuwangi. Untuk larangan yang ketiga, wisatawan dilarang membawa sajam atau senjata tajam dalam bentuk apapun yang akan membahayakan orang lain. Jadi segala bentuk senjata tajam di sini dilarang teman-teman. Dan yang terakhir, wisatawan dilarang berkata-kata kasar. Jadi di sana nanti teman-teman saya mohon untuk dijaga perkataannya agar tetap sopan dan santun, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman sejauh ini tentang larangan yang akan dilakukan? Baik, kalau mungkin tidak ada, kita lanjut. Untuk toilet, teman-teman bisa langsung saja lurus di depan pintu masuk belok kiri, itu ada di situ toilet untuk cewek dan cowok. Dan untuk musola, teman-teman jika mau beribadah bisa langsung ke dekat pintu masuk sebelah kiri, itu ada musola di situ. Dan teman-teman, spesialnya untuk hari ini kita akan disambut oleh arak-arakan Barong Kemiren. Jadi nanti bakal ada sangkut pautnya nih dengan cerita kita yang di dalam di Rumah Adat Osing. Oke, jadi tetap semangat untuk hari ini. Mungkin nanti yang mau berdokumentasi tentang arak-arakannya sangat diperbolehkan. Dan jangan lupa untuk tag IG kami di Jelajah Banyuwangi. Oke, untuk kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya itu yang pertama, pastinya kita akan menyaksikan seni arak-arakan Barong Kemiren dari masyarakat sekitar untuk menyambut. Jadi teman-teman nanti bisa menyaksikan ada tradisi asli dari masyarakat Osing. Untuk yang kedua, kita nanti akan menyaksikan seni gedokan. Apa itu seni gedokan? Nanti kita ketahui bersama di sana. Dan juga sekaligus kita bisa nanti belajar bersama ya masyarakat di sana mengenai bagaimana cara menabuh seni gedokan. Oke. Dan untuk yang ketiga itu tur keliling dari Rumah Adat Osing yang merupakan acara inti kita mengetahui apa aja sih part-part di Rumah Adat Osing, apa aja sih keunikan dari Rumah Adat Osing, dan yang terakhir itu menikmati oleh-oleh khas dari Rumah Adat Osing atau masyarakat Kemiren dan juga dokumentasi. Oke, teman-teman sedikit informasi nih mengenai Banyuwangi. Banyuwangi ini merupakan kabupaten yang terletak di
ujung pulau Jawa, biasanya orang itu menyebut the sunrise of Java. Karena emang sunrise di sini itu pertama kali ya, bisa disebut pertama kali yang melihat sunrise di Pulau Jawa gitu. Dan fun fact-nya lagi, Banyuwangi ini luas areanya itu 2 kali lipat luas Singapura, negara Singapura. Dan dengan luas area di Banyuwangi ini memiliki luas areanya itu 5.782,5 kilometer persegi, dan dan negara Singapura itu memiliki luas area kurang lebih 728,6 kilometer persegi. Itu yang disebut 2 kali lipat luas area Singapura Banyuwangi ini. Dan juga Banyuwangi ini penduduknya itu bercenderung pendapatannya di nelayan ataupun petani. Karena di sini teman-teman tadi kan juga lihat kan di perjalanan itu banyak sekali sawah-sawah, banyak sekali laut. Karena memang penduduk di Banyuwangi itu berpenghasilan atau berekonominya mereka itu di bidang pertanian ataupun nelayan gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, kita akan menyaksikan sekaligus belajar langsung kepada masyarakat Kemiren mengenai seni gedokan. Sebelah sana seni gedokan, dan ini juga seni gedokan ada sejarahnya teman-teman. Jadi dulu masyarakat Kemiren itu karena berpenghasilan menjadi petani dan juga penghasilannya itu melalui padi. Jadi dulu padinya itu ketika panen itu ditumbuk teman-teman, ditumbuk untuk memisahkan beras dan juga gabah atau kulitnya. Setelah ditumbuk nanti kan akan menghasilkan padi yang bagus. Nah, singkat cerita, dulu ada satu keluarga itu yang mempunyai hajat. Jadi kan kebiasaan orang Banyuwangi atau desa Kemiren ini itu saling guyup, saling membantu sama lain. Jadi masyarakat desa Kemiren ini itu membantu teman-teman keluarga yang mempunyai hajat untuk membuat tepung beras yang nantinya itu akan ditumbuk melalui ini gedokannya itu. Nah, karena yang menumbuknya itu banyak, jadi mereka itu satu orang atau beberapa orang itu menumbuk banyak sehingga menghasilkan bunyi atau suara yang unik. Nah, itulah melahirkan atau menjadikan seni gedokan ini itu menjadi alat musik di desa Kemiren ini gitu teman-teman. Dan juga teman-teman, di desa Kemiren ini juga ada sejarahnya kenapa terbentuknya desa Kemiren. Oke, aku mau menyampaikan informasi tentang terkait desa Kemiren. Jadi asal muasalnya kok bisa namanya desa Kemiren itu di sini karena dulunya itu banyak ditumbuhi oleh pohon kemiri dan juga duren. Makanya dari dua nama tersebut dijadikan satu atau hasil jadi satu nama, yaitu desa Kemiren. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan memasuki sebentar lagi, kita akan memasuki area rumah adat Osing. Jadi sedikit cerita nih ya mengenai rumah adat Osing ini, uniknya, dan memang rumah adat Osing ini asli dari masyarakat sini, asli dari masyarakat keturunan Osing dari dulu kerajaan Belambangan. Dan uniknya di rumah adat Osing ini itu tanpa menggunakan paku teman-teman. Jadi modelnya kayak rumah-rumah Cina gitu, dipuzzle-puzzle, tapi pakunya itu diganti menggunakan pasak. Namanya itu pasak. Jadi kayak semisal apa ya? Kayak puzzle gitu deh teman-teman. Disambung-sambung menggunakan puzzle atau pasak gitu. Nah, kayunya ini masyarakat Kemiren ini, masyarakat adat Osing itu menggunakan kayu bendo. Nah, mereka percaya bahwa kayu bendo ini itu tahan akan hujannya, dan juga mereka juga sudah buktikan itu 20 tahun itu ketahanannya. Jadi tahan angin, tahan hujan gempa gitu teman-teman. Oke, kita akan memasuki area rumah adat Osing. Teman-teman disiapkan, mungkin ada yang mau menyata, dipersilakan. Mungkin juga ada yang mau video mendokumentasikan, juga dipersilakan. Dan juga saya tidak bosan-bosan mengingatkan, kalau teman-teman mau upload di sosial media, jangan lupa ya tag IG kami di jelajah.banyuwangi. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, kita akan mulai dari luarnya dulu ya. Bisa dilihat di sebelah luarnya rumah adat Osing ini dinamakan Ampere.
Biasanya masyarakat sini itu digunakan APR ini untuk bersantai ataupun juga digunakan untuk menyambut tamu dari luar ataupun kerabat gitu teman-teman. Bisa difoto ataupun dicatat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut ya. Untuk yang selanjutnya itu amplop. Amplop ini merupakan transisi melalui ruangan luar dan juga ruangan dalam. Jadi unik gitu teman-teman, ada transisinya. Jadi ada transisi dari ruangan luar dan juga ruangan dalam. Nah lanjut teman-teman, untuk yang di dalamnya sini itu namanya balai. Balai itu biasanya masyarakat sini itu dipergunakan untuk menerima tamu dari jauh ataupun kerabat dekat. Mungkin kalau di rumahnya teman-teman ini seperti ruang tamu gitu teman-teman. Nah, kalau di sini itu namanya balai, dan di depannya ini itu namanya cerojokan. Nah, cerojokan ini itu merupakan filosofisnya antara kecocokan antara laki-laki dan juga perempuan untuk melakukan perkawinan. Namanya aja itu cerojokan. Jadi kayak ada cocoknya gitu, dari cocok ke cerojokan gitu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya teman-teman, bagian dalamnya, bagian yang paling privat itu namanya dalam juga teman-teman. Ini kalau di rumahnya teman-teman itu sebagai ruang keluarga ya. Kalau di sini namanya dalam. Dan juga ada tiang 4 bagian sana, bagian sini, dan juga ujung sana, ujung sini. Itu melambangkan melambangkan orang tua sepasang mempelai untuk menyatukan pernikahan. Jadi setiap part-part rumah adat Osing itu memiliki arti sendiri-sendiri teman-teman. Sangat unik sekali. Dan untuk tempat yang paling terakhir itu ada pawon namanya. Kalau di rumah teman-teman itu namanya dapur, kalau di sini namanya pawon. Seperti biasa fungsinya pawon itu juga untuk makan bersama keluarga, juga untuk memasak dengan skala besar untuk hajatan dan segala macam. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini aman kan ya? Aman, alhamdulillah. Kita bergeser sedikit ke oleh-oleh khas Banyuwangi. Rugi rasanya kalau udah datang di Banyuwangi nggak beli oleh-olehnya. Oke, jadi kita bergeser, kita mungkin ke makanan dulu ya. Ini teman-teman namanya ada makanan khas Banyuwangi, Di sini juga ada pucur, pisang goreng. Mungkin pisang goreng teman-teman sudah lumrah ya. Dan juga ada berbagai macam. Teman-teman di sini yang best seller itu biasanya pucur gula merah. Saya juga suka pucur gula merah. Mungkin teman-teman mau coba silakan. Dan di sebelah sana juga ada batik, oleh-oleh batik khas Banyuwangi. Batik khas Banyuwangi itu kita di batik Gajah Uling teman-teman gitu. Dan juga batik Gajah Uling ini juga memiliki sejarah teman-teman. Gimana sih kok awal mulanya itu terbentuk nama Gajah Uling gitu. Jadi Gajah Uling itu berawal dari dua nama. Yang pertama itu gajah, yang kedua itu eling. Yang pertama itu gajah itu melambangkan kegagahan, dan juga eling itu melambangkan kesadaran. Jadi Gajah Uling itu melambangkan kesadaran terhadap Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi gitu teman-teman. Mungkin teman-teman di sini tadi ada yang mendengarkan kan ya, masyarakat sekitar itu berbahasa, menggunakan bahasa yang lumayan cukup aneh terdengar di telinga teman-teman. Itu namanya bahasa khas dari adat sini, yaitu bahasa Osing. Bahasa Osing teman-teman. Jadi bahasa Osing ini unik sekali. Jadi yang berakhiran u itu jadi ditambahi au. A-nya itu gini teman-teman. Misal bengi, kalau bahasa Osing itu jadi bengai, itu menjadi ikau gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sedikit saya cerita juga ya sambil teman-teman makan atau melihat-lihat. Dulu juga di sini ada yang namanya nenek moyang ya, pasti semuanya itu ada asal usulnya. Jadi di sini itu dulu ada yang namanya Buyut Cili. Itu konon katanya penghuni pertama di desa Pemiren ini. Buyut Cili ini memeluk agama Hindu, dan kononnya katanya dulu Buyut Cili ini memiliki ilmu yang sakti madraguna gitu, kalau bahasanya zaman sekarang gitu ya, sakti madraguna. Desa ini itu dulu terjangkit wabah yang sangat menyeramkan. Jadi paginya sakit, sorenya meninggal gitu, seterusnya gitu. Terus
si Buyut Cili, si beliau Buyut Cili ini berinisiatif dan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Akhirnya dia si Buyut Cili ini itu melaksanakan selamatan dan juga diiringi dengan arak-arakan barong tadi. Seperti yang di awal kita diiringi oleh barong, itu salah satu tradisi atau budaya yang diteruskan atau dilestarikan sampai saat ini. Nah, setelah itu teman-teman, setelah melaksanakan selamatan dan juga arak-arakan barong, itu alhamdulillahnya wabahnya semuanya sudah menghilang gitu. Dan kononnya barong tersebut itu adalah hewan peliharaan Buyut Cili, hewan peliharaan kasat mata Buyut Cili. Jadi seperti itu. Ya, betul. Barong yang tadi kita lihat kurang lebih seperti itu bentuknya. Dulu itu adalah hewan peliharaan kasat mata Buyut Cili gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk sesi selanjutnya itu dokumentasi. Mungkin teman-teman bisa kumpul sejenak di sini untuk dokumentasi ya. Bisa ditunjukkan nanti barang oleh-olehannya yang teman-teman sudah beli, ditunjukkan ini supaya makin heboh ya teman-teman. Dan juga jangan lupa, aku mau ingetin lagi, jangan lupa untuk pakai jargonnya ya. Nanti saya bikin ya jargonnya. Nanti kalau aku bilang jelajah Banyuwangi, teman-teman jawabnya hidupkan budaya, jelajahi jiwa Nusantara. Aduh, saya jadi lupa juga passwordnya. Oke, saya mulai ya. Jelajah Banyuwangi, hidupkan budaya, jelajahi jiwa Nusantara. Tepuk tangan buat kita semua. Baik teman-teman, mungkin perjalanan kita dan eksplor budaya kita mengenai rumah adat Banyuwangi cukup sampai di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan terkait informasi mengenai budaya khas Banyuwangi yaitu rumah adat Osing. Dan saya berharap saya tidak memberikan rasa kapok untuk teman-teman mengunjungi budaya khas Banyuwangi, destinasi khas Banyuwangi. Dan kami di sini juga meminta maaf, mungkin selama eksplor kami mengucapkan atau melontarkan kata-kata yang kurang nyaman untuk teman-teman, kami sangat meminta maaf. Kami berharap di sini teman-teman tetap memiliki rasa ingin tahu tentang budaya Banyuwangi, tentang destinasi Banyuwangi. Dan jika teman-teman nantinya memiliki waktu luang untuk mengunjungi destinasi khas Banyuwangi, jangan lupa kunjungi website kami, jangan lupa hubungi terus layanan kami. Kami tetap terbuka untuk teman-teman. Oke, mungkin cukup sampai di situ. Dan juga teman-teman mungkin ada yang melakukan dokumentasi tadi selama kegiatan kita, bisa diupload di IG. Jangan lupa tag IG kami di Jelajah Banyuwangi. Nanti video yang menarik akan mendapatkan hadiah yang menarik juga dari kami. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Masih ada hari esok yang harus dipikirkan. Jadi tetap semangat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di perjalanan selanjutnya.